Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini kita akan coba membahas tutorial materi dari mata kuliah Sistem Multimedia. Itu berkaitan dengan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, Adobe Photoshop ini adalah salah satu aplikasi di mana fungsinya adalah untuk mengolah atau mengelola gambar yang jenisnya bitmap. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jenis gambar itu ada dua. Yang pertama ada vektor, kemudian yang kedua ada bitmap. Nah, untuk vektor sudah dijelaskan pada saat sebelum pra UTS ya. Kemudian setelah UTS kita sepakati bahwa akan membahas mengenai pengolahan gambar yang berjenis bitmap. Nah, di Adobe Photoshop yang saya gunakan ini versi kalau tidak salah versi 6 gitu ya, X6. Nah, tapi pada dasarnya adalah semua versi sama gitu ya. Fungsi yang digunakan, kemudian fasilitas atau tools yang nanti akan kita gunakan sama gitu ya. Nah, pembahasan yang akan dijelaskan di materi pertama ini adalah berkaitan dengan workspace. Workspace di sini adalah pengenalan fitur atau menu yang ada di dalam Adobe Photoshop. Nah, pertama di sini di bagian sebelah kanan ini ada yang dinamakan dengan tools box ya. Tools box di sini adalah seperti arti dari namanya sendiri adalah tempat peralatan gitu ya. Jadi dimana nanti untuk mengelola sebuah gambar, pengolahan gambar, manipulasi gambar, nah kita gunakan fasilitas tools yang ada di sebelah kanan di sini. Ini namanya adalah tools box. Nah, di dalam tools box banyak sekali toolsnya ya. Mulai dari pertama yang paling atas di sini ada Move Tool ya. Fungsinya adalah untuk memindahkan gambar 1, gambar 2, kemudian gambar 3, kemudian objek yang lainnya. Nah, ini untuk memindahkan, menggeser, mendrag, kita bisa gunakan fasilitas Move Tool ini. Kalau di CorelDRAW kemarin ini namanya adalah Fix Tool gitu ya. Tapi pada dasarnya fungsinya adalah sama untuk memindahkan. Kemudian yang kedua di bawahnya ada yang dinamakan dengan rectangle ya, rectangle marquee. Nah, di sini ada perbedaan ya. Di sini ada panah ke ujung ya. Dimana di sini kalau seandainya ada simbol panah di ujungnya seperti ini ya. Ini menandakan ada banyak pilihan rectangle gitu ya. Ini yang paling pertama di sini ada rectangle. Nah, untuk memilih jenis daripada marquee tool, ini yang digunakan ini adalah yang paling atas di sini adalah rectangle. Nah, kita bisa gunakan dengan cara menekan klik kanan. Nah, klik kanan. Nah, di sini ada banyak pilihan. Nah, karena yang paling atas tadi ada rectangle ya, maka kita bisa memilih ya selain daripada rectangle. Misalkan karena kebutuhannya mau lingkaran ya, maka kita gunakan ellipse. Kemudian kalau seandainya berdasarkan garis atau baris ya, baris atau kolom bisa menggunakan single row, kemudian single column. Kemudian yang selanjutnya, fasilitas yang selanjutnya, toolsnya ada lasso ya, namanya lasso tools. Nah, ini yang lasso tool yang biasa. Kemudian ini yang poligonal ya, poligonal. Kemudian yang magnetic. Kemudian fitur yang selanjutnya ada magic tool ya, ini yang paling depan, magic tool. Kemudian quick selection tools ya. Kemudian ini cropping ya, cropping juga banyak jenisnya ya, ada single, kemudian ada slime tool, kemudian ada slime select tool. Kemudian di bawahnya ada eyedrop
draw tool, kemudian color, kemudian ruler, kemudian note. Kemudian di bawahnya juga sama ya. Ini ada spot, kemudian healing, kemudian di bawahnya ada brush. Ini untuk memberikan gambar atau bisa kalau dilihat dari simbolnya, ikonnya di sini seperti halnya koas gitu ya. Jadi untuk memberikan gambar. Ini pensil untuk memberikan garis berdasarkan pensil ya. Kemudian ada color replacement tool, kemudian ada mixer. Kemudian di bawahnya ada cloning, ini untuk mengcloning sebuah gambar, mengcloning sebuah warna atau objek ya. Kemudian ada fatten stamp tool. Kemudian di bawahnya di sini ada eraser untuk menghapus, ini jenis-jenisnya juga. Kemudian di bawahnya ada find. Kemudian di sini ada tools untuk memberikan blur objek atau gambar ya. Jadi gambarnya misalkan mau dikasih blur, nanti bisa gunakan ini. Kemudian sharpen, kemudian smooth ya. Kemudian ada tools dodge, blur, burn, kemudian spong. Kemudian di sini ada pen tool. Kemudian di sini ada khusus untuk tag. Kemudian ini untuk objek, menambahkan objek ya, baik lingkaran atau persegi. Ini untuk memberikan mob tapi masih di dalam satu gambar gitu ya. Kemudian ini ada zoom gitu ya. Nah, semua yang ditunjukkan tadi kita nanti akan bahas sesuai dengan kasus. Karena kalau misalkan dijelaskan secara detail ya, ini akan menyita waktu ya. Nanti kita akan bahas berdasarkan kasus ya. Jadi nanti dipraktekannya kalau seandainya kasusnya seperti ini, nah nanti solusinya bisa menggunakan beberapa tools yang ada di sini. Tapi semuanya nanti kita akan jelaskan sesuai dengan yang kasus tadi. Ini adalah yang paling penting di dalam Photoshop ya. Kalau seandainya tidak ada tools box di sini tidak akan bisa melakukan pengolahan gambar bitmap ya. Kalau seandainya toolsnya tidak ada. Kemudian yang kedua setelah tools box di sini ada menu bar ya. Main menu ya, dimana di sini ketika diklik menunya ada submenunya lagi ya. Ini juga sama ya, nanti kita akan bahas secara detail berdasarkan kasus ya, karena tidak semuanya juga digunakan gitu ya. Kita akan bahas. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah di sini ada layer ya. Layer di sini adalah untuk memberikan penjelasan bahwa ya di dalam pengolahan gambar khususnya di Adobe Photoshop, nah sebetulnya adalah berdasarkan layer atau lapisan-lapisan ya. Jadi nanti ketika proses editing ya, maka di sini akan dilihat prosesnya ya. Kemudian selanjutnya ada yang dinamakan dengan history. Nah, kalau seandainya fasilitas atau tools yang tidak ada di sini ya, seperti hanya barusan saya ingin memperlihatkan history di sini adalah catatan hasil editing, di mana nanti kalau seandainya terjadi kesalahan, nah maka di history tool kita bisa gunakan, kita bisa memanipulasi atau misalkan mengatur catatan daripada editing. Nah, caranya seperti ini. Klik menu window, kemudian history. Nah, di sini kalau seandainya sudah melakukan editing banyak, misalkan sudah panjang, maka di sini akan terlihat catatannya. Ya, nanti akan dilihat di sini. Nah, kalau seandainya misalkan toolsnya tidak ada, seperti halnya misalkan tools box, sini misalkan saya unchecklist toolsnya ya. Nah, jadi cara mengaktifkannya lagi tinggal diklik toolsnya satu kali. Nah, maka nanti akan muncul.
Jadi nanti kalau misalkan tools atau fasilitas di sini tidak ada, nah nanti tinggal klik menu window, kemudian klik mana yang kira-kira nanti akan ditampilkan, kemudian kalau seandainya ingin dihilangkan juga silahkan. Contohnya misalkan history mau dihilangkan, tinggal di unchecklist. Nah, itulah beberapa penerapan beberapa fasilitas tools yang ada di Photoshop ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya di kasus atau di sampel project desain pengolahan gambar di materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.